setiap cuplikan potongan video yang membuat kita penuh kebencian, emosi, hati-hati, itu menghalang untuk mi'raj secara rohani. Saya nggak ada urusan sama politik, Pak, ya. Tapi insya Allah saya dapat mata kuliah politik lebih lama lah dari Bapak, ya. Dari S1 sampai S3 saya dapat mata kuliah politik. Tapi saya memilih untuk tidak masuk ke ranah politik. Ingat dulu Abu Hanifah mengatakan ketika dia ditawarkan menjadi politikus, jadi pejabat negara, apa kata beliau? La yajtami'ul mulku wal ilmu. Tidak mungkin berkumpul pada satu sosok kekuasaan dan ilmu secara bersamaan. Ya, coba lihat wakil kita sekarang, kita sangat senang ada ulama jadi wakil presiden. Tapi kalau beliau punya pesantren pasti udah nggak sempat ngajar, benar nggak? Udah pasti nggak sempat ngajar. Jangankan itu, Pak, saya yang cuma riwa-riwi itu nggak sempat megang pesantren. Saya kasih ke orang. Tapi nggak boleh lama-lama begini. Saya mau balik lagi ke pesantren. Ya, doain ya. Semoga sebelum Ramadan kita sudah balik lagi ke pesantren. Ya, insya Allah. Mau duduk lah. Ini kan membangun silaturahmi, mengajak orang untuk kembali ke ukhuwah imaniyah, meskipun beda politik, meskipun beda mazhab, beda thariqat, beda manhaj. Bisa nggak bisa nggak nanti mau janji nggak kepada Allah, bukan kepada saya, ya Allah kami nanti pasti beda politik tapi kami tetap imannya sama? Bisa nggak janji? No, baru benar innamal mu'minuna, yang benar-benar bersaudara itu orang beriman. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada nggak nyoblos? Ada nggak partai? Ada nggak Ahok? Ada nggak Rocky Gerung? Nggak ada kan? Di saat itu sudah ada pergolakan politik, tapi mereka waras. Sampai zaman Sayyidina Umar itu masih waras itu. Setelah di zaman Sayyidina Utsman mulai terjadi kekacauan. Kekacauan yang nggak tanggung-tanggung. Orang yang dipilih oleh Utsman kemudian merasa ditipu, padahal bukan beliau nipu, ada orang ketiga yang mengadu. Jadi dari dulu sudah ada orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Caranya gimana? Buat aja orang Islam bentrok satu sama lain. Dan yang paling gampang untuk dihancurkan adalah politik keagamaan. Bahasa kerennya politik entitas atau identitas, ya. Kira-kira seperti itu. Ini paling gampang, Pak, bakar orang pakai agama. Maka politiknya diagamakan sehingga orang menganggap politiknya suci. Pasti ada ngomong di hatinya, Ustadz, Islam tidak boleh pisah dari politik. Siapa yang misahin? Ya, antum sudah baca kitab apa tentang politik? Udah baca kitab Al-Ahkam Sultaniyah? Udah baca Muqaddimah Ibnu Khaldun? Udah baca kitab Al-Ihkam? Udah baca Siyasah Syariah Ibn Taimiyah? Udah belum? Kan belum. Terus tahu dari mana Islam pisah dan dipisah? Dari WA. Ya, kayak gitu bentak Ustadz lagi, ya Allah. Ustadz Raden Rizki nanti dibentak. Antum takut nggak dari bentak berjamaah? Bentak balik, ya. Orang takbirin balik, kuatan mana takbirnya? Enggak, dia takbir, kita takbir. Siapa yang paling membesarkan Allah atau siapa yang menyombongkan dirinya dalam takbir? Hati-hati. Kita nakbirin orang tapi di dalamnya ada penuh merasa paling benar. Lewat antum. Betapa banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Betapa banyak orang menyebut nama Allah, Allah membencinya. Ya, kita nggak mau yang begitu, Pak. Maka saya mengajak, ayo move on. Tinggalkan identitas politik-politik itu, ya. Nanti nyoblos-nyoblos aja, beda-beda aja. Emang ada di rukun iman, di rukun Islam, beda coblosan, beda iman, beda Islam, ada nggak? Mau tanya lagi nih, rukun Islam ada berapa? Ada nggak di situ politik? Rukun iman ada berapa? 5. Ada nggak di situ partai? Terus kenapa antum kemarin left dari grup, ya kan? Ngata-ngatain teman di grup, oh munafik nih, gitu. Ya salam, berarti pinter sekali orang yang membakar semangat umat, yang mencoba memainkan hati umat.
Saya nggak benci dengan orang yang tadinya mentakbiri Raden Rizki ini ya. Yang membentak dengan takbir, saya nggak benci dia. Saya lagi nyari siapa otaknya ini. Udah ketemu sih sebagian. Udah kita bilas juga sebagian pas ketemu tuh ya. Dan dia mengakui. Jadi beberapa orang politikus itu mengakui pas ketemu ngobrol sama saya, hidup ini ya begini. Ya harus bisa nyamar-nyamar lah masa diwara kata gitu ya. Tapi saya tanya, kejar lagi, di belakang kita ada lagi katanya. Wah, siapa tuh yang main Pak? Karakter-karakter inilah yang dulu mengadu-adu antara Muhajirin dan Ansar, yang adu antara Umar dan selain Umar, Utsman dan selain Utsman, yang adu pro Utsman pro Ali. Makanya pecah perang Sayyidah Aisyah dengan Ali. Coba antum bayangin, Aisyah istri Nabi, Ali mantu Nabi, sepupu Nabi, perang, pusing gak tuh? Mau ikut istri Nabi, nggak ikut, nah ini mantu Nabi, bingung gak tuh? Nggak ada masa yang lebih kacau dari masa itu kacau sekali. Tapi apakah mereka mengatakan iman itu runtuh? Enggak. Puncaknya Sayyidina Ali perang sama saudara pupunya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu 2 pupu 3 pupu lah. Karena Muawiyah dengar Ali adalah pembunuh Utsman, kata Ali, bukan, saya nggak membunuh Utsman, saya dituduh. Tuh Sayyidina Ali korban dari hoax. Maka sampai ke depan musuh kita adalah hoax, viral. Itu musuh kita Pak. Tolong masjid ini nanti jadi benteng anti hoax. Sepakat? Bapak pengurus ya, sepakat menjadi benteng umat tidak terjebak hoax untuk menjaga ukhuwah imaniyah. Biarkan masjid ini jadi surga semua orang yang berpolitik. Ya, orang kalau masuk masjid nyaman gitu. Ustadz, nggak boleh pisahkan Islam. Siapa yang memisahkan? Nggak ada yang memisahkan. Ngomong politik, tapi politik yang beriman, bukan politik yang berwarna-warna itu. Dulu Sayyidina Ali menanggalkan politik ahlul baitnya ketika ingin menyelamatkan negara. Maka kita boleh sebut beliau negarawan.